Kayak apa penataan rumah yang lahannya kecil mungil biar kelihatan gede? Mungkin ini salah satu solusinya. Bersama arsitek Probo Hindarto yang sudah menuliskan banyak buku tentang arsitektur dan rumah tinggal. Apa kabar sahabat A Studio, ketemu lagi dengan saya Probo Hindarto dalam channel desain rumah pertama di Indonesia yang selalu menghadirkan desain yang masuk akal, tepat guna, dan tidak berlebihan. Dan kali ini kita hadirkan satu desain rumah di atas lahan 7 dikali 9 meter. Nah, ini lahan yang cukup mungil sebenarnya, dan kita usahakan untuk bisa muat untuk 3 kamar guys. Nah, seperti apa desainnya? Di bagian depan ini kita ada satu carport dengan panjang 4 meter dan lebarnya 4 meter, jadi cukup untuk satu mobil city car barangkali dan 2 buah motor begitu. Masuk ke dalam rumah, kita langsung di ruang keluarga. Nah, ruang keluarga ini juga akhirnya juga berfungsi sebagai ruang tamu ya, karena kan tamu-tamu itu seringnya jarang ya, kecuali kalau Pak RT atau Pak RW dan sebagainya. Di sampingnya di sini kita ada langsung ruang dapur dan ruang makan dalam satu kesatuan ruangan, dimana di sini digambarkan tanpa sekat guys, tapi kalau misalnya ingin disekat maka bisa di sini, sehingga dapur dan ruang makannya nggak terlalu kelihatan. Nah, di sini ada satu pojokan kecil. Yang bisa kita pakai untuk meletakkan meja dan kursi ya. Mungkin untuk belajar anak atau sedikit tambahan agar fungsionalitas ruangnya lebih banyak. Kemudian di sini kita ada sebuah kamar mandi dengan kelengkapan berupa shower tertutup dengan dibatasi oleh kaca, dan di sini ada sebuah kloset duduk. Di depannya ada juga sebuah akses untuk menuju ke bagian depan. Nah, di bagian depan ini ada area untuk cuci dan jemuran. Nah, kembali ke bagian sini kita ada sebuah tangga untuk menuju ke atas, dan di bawah tangga ini kita bisa pakai secara maksimal sebagai area penyimpanan atau gudang kecil guys. Nah, seperti apa untuk lantai 2-nya? Ayo kita lihat lantai 2-nya. Nah, di lantai 2 ini dari tangga tadi kita langsung disambut oleh satu ruang duduk di sini ya. Ruang duduk ini digambarkan sebagai area lesehan. Nah, di sini bisa ditempatkan televisi juga untuk anak-anak misalnya ingin menonton televisi di sini atau belajar atau melakukan aktivitas mereka. Nah, di sini ada 3 buah kamar ya. Satu kamar tidur utama di bagian depan ini, kemudian ada satu kamar tidur anak dan satu kamar tidur anak yang di sini. Kalau misalnya anaknya 3 orang, maka di sini yang kamar yang lebih besar bisa digunakan untuk 2 anak ya guys. Kemudian yang di bagian sini kita ada sebuah kamar mandi guys. Jadi seperti itu dena keseluruhan dari desain rumah ini. Ayo kita lihat 3 dimensinya berikut ini. Kita mulai dengan membahas material rumah yang terlihat dari depan. Pada bagian pagar ini kita memakai dinding yang tinggi dengan material dinding bergaris-garis. Untuk carport kita menggunakan grass block supaya masih ada rumput yang bisa tumbuh di situ. Kemudian kusennya kita menggunakan kusen aluminium agar lebih tahan lama. Pada salah satu dindingnya menggunakan finishing beton expose dengan garis-garis. Pada bagian atas material dinding, garis-garis warna abu-abu diulang di sekitar jendela-jendela lantai 2. Sedangkan untuk atapnya menggunakan rangka baja ringan dengan penutup genteng flat warna hitam. Bila kita berjalan di depan bangunan, maka pemandangannya seperti ini. Dari sini kita bisa melihat proporsi dan harmoni dari bentukan rumah. Kita lanjutkan ke carport, di mana di sini bisa meletakkan satu mobil dan 2 motor. Nah, kita tengok pada sebelah kiri ada area cuci dan jemuran yang sengaja disembunyikan dari depan dengan dinding pagar yang cukup tinggi.
Jadi di sini aktivitas untuk cuci dan jemuran tidak akan mengganggu penampilan atau fasad depan. Kita lanjutkan menuju ke dalam rumah melalui pintu utama, yaitu pintu kaca yang geser. Kita langsung berada di ruang keluarga pada sebelah kanan. Di sini kita bisa meletakkan sofa dan kursi-kursi ottoman sebagai area menikmati entertainment center. Di sini juga suasananya terang karena bisa membuka jendela-jendela kaca, guys. Area ruang keluarga ini tepat berada di bawah tangga. Dan di sisi yang lain terdapat area dapur dan ruang makan yang kesannya menyatu dengan keseluruhan ruang keluarga ini. Jadi di sini beberapa aktivitas bisa dilakukan keluarga secara simultan. Termasuk aktivitas memasak pada area dapur. Dengan penataan seperti ini, luas ruangan yang tidak terlalu besar bisa kelihatan cukup besar. Dari area dapur, kita lihat pada sisi sebelah di mana terdapat area untuk kamar mandi. Di sini kamar mandinya menggunakan shower tertutup dan sebuah kloset duduk. Dari area ini pula kita bisa mengakses pintu samping menuju ke area cuci jemur di bagian depan. Nah, sekarang kita menuju ke lantai 2 melalui sebuah tangga yang berada di atas ruang keluarga. Setelah kita sampai di lantai 2, maka di sebelah kanan terdapat area duduk atau tempat bersantai yang bisa dipakai anak belajar maupun melakukan hobinya. Di sini juga bisa diletakkan sebuah televisi sebagai entertainment untuk anak. Untuk cahaya dan udara alami bisa didapatkan dari atas juga sebagai suplai untuk satu kamar tidur anak yang di bagian belakang. Dan inilah kamar tidur anak yang dimaksud. Di sini kelengkapannya berupa tempat tidur, sebuah lemari dan meja belajar. Kamar ini mendapatkan udara dan cahaya alami dari area void tangga. Sengaja jendelanya dibuat cukup besar dan tinggi ya, supaya bisa maksimal. Nah, kemudian kita lanjutkan ke kamar tidur anak yang di bagian depan. Di sini kelengkapannya sama, yaitu sebuah meja belajar, tempat tidur, dan wardrobe. Nah, karena cukup besar ruangannya, bisa dipakai untuk 2 anak bila dibutuhkan ya.
Dan kita sedikit melihat pada area kamar mandi di lantai 2, di mana menggunakan keramik subway dan keramik kasar abu-abu. Dan seperti apa kamar tidur utamanya? Ayo kita lihat dalam area kamar tidur utama dengan sebuah tempat tidur queen size. Di sini backgroundnya bisa menggunakan keramik atau wallpaper yang motifnya abu-abu kotak diagonal. Salah satu sisinya bisa dipakai sebagai wardrobe yang cukup besar. Sedangkan di sisi depan tempat tidur bisa dipakai meletakkan dresser dan sebuah televisi. Tentunya di sini kita bisa melihat ke depan rumah melalui jendela yang berpagar dari material besi hollow. Seperti inilah tampilan lantai 2. Dan seperti ini desain keseluruhan bangunan. Tentunya Anda bisa memesan gambar kerja desain ini bila membutuhkan ya. Silakan hubungi WhatsApp. Beberapa petunjuk dalam desain ini, karena tidak ada balkon, jendela besar kamar dengan pagar bisa langsung diterapkan agar mirip balkon. Bisa juga pakai kaca buram biar lebih privasi. Bentuk atap kepotong di bagian belakang, jadi atap limasan cuma di bagian depan guys. Tempat cuci jemur diletakkan di depan, jadi sangat efektif penggunaan lahannya. Dan jangan lupa simak juga desain rumah ukuran 7x9 meter yang lainnya ya. Semoga desain ini bermanfaat, dan buat yang belum, silahkan subscribe untuk mendapatkan banyak manfaat dari channel ini. Saya Prabowo Hindarto.